Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Amma ba'da. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengetengahkan judul membedah konsep santri atau membedah kata santri. Sebagaimana kita tahu bahwa di negara Indonesia ada organisasi terbesar di dunia yang bercirikan Islam, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Berbicara NU adalah bicara sebuah lembaga agama yang bercirikan Islam atau berasaskan Islam, di mana prosesi mekanisme pencarian ilmunya adalah lewat pesantren. Maka kita pun tahu bahwa di negara Indonesia banyak ribuan pesantren yang mampu memproduk jutaan santri di bawah asuhan para kiai yang dibantu oleh para ustadz. Kalau pengertian tentang Nahdlatul Ulama, barangkali kita paham. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama. Dalam hal ini, bangkitnya ulama untuk memajukan jamaah lewat agama Islam. Kemudian kalau kiai bisa diartikan sesepuh yang ada di bahasa Jawa, namun dalam titik ini sesepuh yang tahu tentang ilmu Islam. Sinonimnya adalah guru agama Islam yang punya lima kelebihan ilmu Islamnya, maka disebut kiai. Di bawah kiai ada ustadz. Ustadz dari bahasa Arab ustadun artinya guru. Sedang siswa namanya tilmidun atau murid. Muridun atau tilmidun, siswa. Kemudian ada istilah madrasah, dapat diartikan sekolah. Dari kata adarsu dapat tambahan mim menjadi madrasah, tempat diselenggarakannya pelajaran atau tempat untuk menuntut ilmu, namanya madrasah. Nah, yang sangat menarik bagi kita yang tak habis pikir adalah konsep santri. Kata santri itu artinya apa yang benar? Sepanjang saya hidup, dari generasi Gus Dur, kemudian memimpin NU, kemudian Profesor Doktor Bapak Kiai Haji Adi Sirot memimpin NU, sampai sekarang Kiai Haji Buya Yakub memimpin NU, tapi saya belum pernah mendengar sekalipun pengertian dan definisi santri, belum pernah. Mengapa? Yang fakta secara empiris memang belum ada satu kiai pun atau satu ustadz pun yang mampu mendefinisikan, mengartikan istilah santri secara tepat dan benar dari segi bahasa lugawi atau dari segi maknawi. Itulah dari lafzi atau maknawi. Maka karena NU sudah menjadi besar, ribuan pesantren, dan santri sudah menjadi besar, jutaan santri, tapi yang saya disayang, kasihanlah makna konsep santri belum terjawab
secara definitif. Atas fakta ini saya terpanggil sebagai yang pernah mengajar bahasa Indonesia. Dari perspektif bahasa, saya mencoba membedah konsep santri. Nah, bicara santri, saya punya referensi dari seorang dalang waktu saya kecil, di mana dalam pertunjukan wayang dalang atau wayang golek, sang dalang sering mengatakan bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya rukun agomo. Rukun agomo itu tatanan agomo. Isinya ono telu, ada 3. Opo? Iman, Islam, dan ihsan. Itu kalau kata sang dalang. Kalau dikaitkan dengan syariat Islam, 3 konsep ini adalah rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Dari referensi Pak Dalang ini, saya mempunyai dugaan bahwa santri itu dari kata iman, Islam, dan ihsan. Misalnya san singkatan dari insan, manusia. Tri bahasa Sanskerta atau artinya 3. Maka santri adalah insan atau manusia yang memiliki kemampuan untuk mengamalkan 3 konsep, yaitu konsep rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Inilah santri. Jadi kalau kita amati secara historis bahwa konsep santri ini lahir secara sosiokultural di zaman kewalian, zaman para wali mengembangkan agama Islam lewat pewayangan. Nah, yang jadi masalah, para kiai dan ustadz sejak dulu belum bisa menangkap secara historis dan secara sosiokultural. Maka sampai hari ini, setelah berabad-abad, mungkin ya 2 abad, 3 abad, konsep santri belum terdefinitif. Meskipun kita sudah punya Hari Santri Indonesia. Nah ini, maka pada kesempatan ini saya mencoba menyimpulkan bahwa santri dari intinya dari singkatan dari kata insan dan tri. Insan adalah manusia, tri ada 3. Berarti santri adalah manusia yang memiliki kelebihan dalam hal rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Dari ketiganya ini, saya pun secara sosiokultural Islam ya, sosiokultural Islam atau sejarah kemasyarakatan Islam, saya bisa atau secara syariat saya menyimpulkan bahwa ternyata agama Islam itu dibangun dengan 3 konsep, yakni rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Jadi pada titik ini pun saya juga menyaksikan mengapa para kiai, ribuan kiai, jutaan santri, jutaan ustadz tidak bisa mengklaim mendefinisikan hakikat konsep Islam. Nah, berangkat dari sosiokultural historis para dalang, konsep rukun agama, pengertian santri tadi, maka saya pun menyimpulkan bahwa pilar Islam yang pokok ada 3, yakni rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Nah, sekarang yang dimasalah konsep ihsan inilah yang dimasalah. Menurut saya pribadi dari pencarian dalam Al-Quran, konsep ihsan itu sama dengan sinonim dengan takwa. Apa faktanya? Takwa itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Sebagaimana ayat yang mengatakan ingat bahwa orang yang takwa itu adalah paling mulia di sisi Allah. Itu ayatnya.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian indallahi di sisi Allah atqakum adalah yang bertakwa. Di sini ada kata atqakum seakan fi'il mudhari kata kerja aktif bertakwa. Jadi takwa itu fi'il mudhari kata kerja aktif. Jadi takwa itu bukan konsep pasif. Orang harus bekerja. Kerja apa? Beribadah. Nah ini. Jadi takwa itu adalah semacam kata kerja dalam konsep Islam, yakni takwa. Pengertian takwa menurut para ahli khatib bahwa takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa secara garis besar. Tapi kalau ihsan juga secara lughawi termasuk kata kerja aktif, yaitu ihsan dari kata baik. Kalau ihsan berarti berbuat baik. Kalau takwa berbuat untuk mematuhi aturan Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa. Bedanya kalau takwa tekanannya pada patuh dan tak patuh dengan aturan Allah. Kalau ihsan tekanannya pada konsep baik, apik, berbuat baik. Nah maka menurut saya pribadi, para wali lebih memakai konsep ihsan daripada konsep takwa. Mengapa? Karena para wali itu penyebar Islam yang arif bijaksana, yang melihat potensi lingkungan dengan kata kearifan lokal. Dalam berdakwah nyebaran Islam di Jawa, para wali dengan pendekatan kearifan lokal, kecerdasan membaca lingkungan. Lingkungannya apa? Hindu. Maka buat di mana gada-gadanya masjid seperti puranya orang Hindu. Lingkungannya apa? Oh, ada selamatan orang Hindu yaitu 7 hari, 40 hari. Nah, para wali dengan apa? Tahlil. 7 hari, 40 hari tahlil. Jadi ritual Hindu yang 7 hari, 40 hari, 100 diganti dengan isinya Islam. Sekalipun mulanya adalah kerjaan para Hinduis itu sendiri. Kemudian lingkungannya Hindu, senang wayang, maka dibuat golek. Itulah para wali kehebatannya. Dengan pendekatan kearifan lokal atau humanis approach, pendekatan kemanusiaan. Itulah kehebatannya. Maka secara logika bahwa para wali memilih kata ihsan daripada kata takwa. Di sini kehebatan bangsa kita, para wali penyebar pertama Islam di bumi kita adalah lebih mendekatkan, lebih memakai pegangan konsep ihsan daripada konsep takwa. Mengapa? Kalau takwa tampaknya keras, sangar, kamu harus membayang, kamu harus zakat, kamu harus ini itu. Tapi kalau ihsan tidak, halus lembut. Maka secara konstruksi atau kesimpulan memang terkadang kalau kita tidak mau merendahkan ya, konsep takwa yang digembar-gemborkan di jutaan masjid Indonesia saat hari Jumat terkadang kurang efektif, kurang menghasilkan generasi yang hebat. Mengapa? Mungkin tadi salah pilih konsep luhwi, takarubul luho, pendekatan bahasa kurang pas. Memang itu syaratnya khotbah adalah ada ajakan takwa. Tapi yang disayang terkadang kalau dalam para wali itu konsep takwa lebih keras, lebih berat daripada konsep ihsan. Maka alangkah baiknya dalam berkhotbah itu di samping mengajak takwa, tambahi mengajak berbuat baik. Itu saya kira penting ditambahi dalam proses khotbah di masjid. Sebab apa? Fakta yang nyata, ajakan takwa di seluruh masjid Indonesia masih gagal membentuk bangsa yang apa? Santun, baik, lembut. Fakta yang nyata sekarang kan perang hoak lewat mass media, lewat media sosial apa itu TikTok, video, YouTube dan lain-lain. Itu kan menggambarkan kefatalan menggunakan bahasa yang santun. Itulah mungkin produk daripada ajakan takwa yang gagal. Karena takwa sendiri tekannya pada sesuatu yang ajakan keras.
maka orang pada lari. Tapi kalau para wali, pendekatan ihsan baik justru sukses di tanah Jawa. Sampai banyak lahir kerajaan Islam karena buah pemikiran dan dakwah para wali. Itulah kehebatannya pendekatan ihsan atau taqarrubul ihsan, itulah pendekatan ihsan. Nah, maka saya kira ini gambaran tentang pengertian ihsan secara singkat. Kemudian pemirsa mungkin bertanya, nah saya hujahnya apa bahwa Islam itu memiliki tiga pilar yakni rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan atau konsep takwa. Saya pribadi mencari selama ini. Nah itu para padala mengatakan rukun agama ana telu, rukun agama ada tiga, iman, Islam, dan ihsan singkatannya. Dari mana? Saya mencari. Nah dari pencarian saya, ini mungkin benar atau tidak, tapi bagi saya insya Allah benar. Wallah benar. Mengapa? Karena ini semacam hidayah dari Allah. Jadi Islam itu ada memiliki tiga pilar, yakni iman, Islam, dan ihsan. Saya punya dua hujah. Hujah pertama adalah hadis riwayat sahabat Umar Ibnu Khattab, di mana beliau mengatakan bahwa suatu hari malaikat Jibril turun pada Nabi dan mengatakan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan Jibril itu ternyata ada tiga yang pokok dan inti yang menjadi bagi saya menjadi dasar bahwa Islam itu dibangun atas tiga konsep dasar atau tiga pilar utama, yakni rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Nah, pertanyaan Jibril pada Nabi Muhammad ini merupakan kunci, namun tersirat, tak tertangkap oleh kita atau oleh Nabi, bahwa itulah inti Islam, yakni apa? Rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Sebagaimana kita tahu tentang konsep iman sudah paham, ada 6 ya, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, kita sudah tahu. Nah sekarang konsep ihsan. Nah konsep ihsan di sini Jibril menanyakan, ya Nabi, jelaskan kepada aku tentang ihsan. Nabi menjawab, jika engkau menyembah Allah, engkau harus seolah-olah bahwa Allah itu ada di depan engkau. Sebab walaupun secara nyata Allah tak di depan engkau, Allah melihat engkau. Itulah jawaban pengertian tentang ihsan. Secara sosiokultural, bahwa pertanyaan atau jawaban Nabi ini adalah semacam konsep waskat, pengawasan melekat. Artinya Allah itu mengawasi kita sangat dekat. Jadi saat kita beribadah atau bekerja atau berbuat apapun, Allah itu di depan kita. Itulah tekanannya konsep ihsan. Maka Nabi akan mengajak agar kita jadi orang baik, orang ihsan. Kita harus menjadikan Allah sebagai pengawas utama, waskat, pengawas yang melekat, yang dekat. Faktanya apa? Sekarang terjadi korupsi sampai 8 triliun. Ya soalnya saat tadi, karena menganggap bahwa Allah itu jauh, tadi dekat. Maka korupsi 8,32 miliar triliun, 8 triliun, 32 miliar. Apa argumen alasannya? Ya tadi, mereka bukan orang ihsan, tidak menganggap bahwa Allah itu ada di depannya. Inilah jawaban Nabi yang hebat. Tapi Nabi itu menjawabnya dengan konsep syariat apa? Jika engkau sholat, engkau harus menganggap bahwa Allah depan engkau. Sebab walaupun engkau tak melihatnya, Allah melihatmu. Nah di sini kan diterjemahkan secara kultural bahwa sholat adalah bagian dari kerjaan manusia. Kalau sholat ibadah, maka dalam kerja pun
dalam duduk pun, dalam dia pun, tidur pun, apapun, kalau bisa manusia itu harus menganggap bahwa Tuhan depan kita. Itulah konsep ihsan yang misteri, lembut, halus dijawab oleh Nabi, di mana ibadah sholat sebagai perwakilan aktivitas manusia yang diucapkan oleh Nabi. Nah, kita sebagai umatnya harus menafsirkan, mencari kias-kias yang tepat. Oh, berarti selain sholat kan ada kerjaan. Jadi kesimpulannya, saat kita sholat dan saat kita bekerja apapun, beraktivitas apapun, kita harus menganggap bahwa Allah ada di depan kita. Baik saat di kantor, di istana, di kerajaan, di sawah, di hutan, di sungai, kita harus menganggap bahwa Allah dekat kita. Inilah satu hujah saya bahwa tiga pilar Islam ada tiga, yakni iman, Islam, dan ihsan. Yang diterangkan dalam hadis Nabi riwayat sahabat Umar bin Khattab. Nah, kemudian hujah yang kedua, itu hujah pertama bahwa tiga pilar Islam ada tiga dari hadis Nabi riwayat sahabat Umar bin Khattab. Iman, Islam, dan ihsan. Kemudian hujah yang kedua, saya mencari terus, apakah betul tiga pilar Islam itu ada tiga? Saya mencari. Lah, saya ketemu, apa ketemunya? Bahwa saya mendapat keterangan dari para kiai dan ustadz bahwa surat Al-Fatihah adalah umul kitab, induk kitab. Berarti induk konsep. Gampangannya induk konsep. Berarti surat Al-Fatihah itu terdapat konsep-konsep besar yang akan diuraikan oleh puluhan surat. Berarti dalam surat Al-Fatihah, dari perkataan umul kitab, saya menyimpulkan bahwa dalam Al-Fatihah itu ada konsep besar. Konsep-konsep besar yang harus kita pahami. Nah, konsep besarnya apa? Kita bisa dilihat dari ayat 1 sampai 7. Misalnya konsep Ar-Rahmanir-Rahim, konsep Allah, konsep nama Allah, konsep sifat Allah, konsep tahmid, bersyukur, konsep alamin, alam dunia, konsep penguasa alam akhirat, maliki, konsep alam akhirat, yaumiddin, konsep jalan lurus, siratal mustaqim, konsep hidayah, ihdina, konsep orang yang dapat nikmat, an'amta, konsep orang yang dikutuk, al-mahdub, konsep orang yang sesat, ad-dolin, konsep orang yang konsep pengasih penyayang dan seterusnya. Itulah konsep besar dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dari makna umul kitab, kita tahu bahwa dalam Al-Fatihah ada konsep-konsep besar. Tapi sayang, konsep-konsep besar ini jarang kita pahami. Dari kalangan orang biasa sampai ulama jarang kita pahami, jarang kita tangkap. Padahal kalau semua orang Islam tahu bahwa di Al-Fatihah ada konsep besar yang harus jadi PR pemahaman kita, mungkin kita akan membangun Islam lebih hebat, lebih maju, karena praktis, efektif, dan teoritis. Gitulah. Jadi konsep besar ini bisa dibangun teorinya, bisa dibangun sistemnya, bisa dibangun mekanismenya. Itu konsep besar. Kita yakin bahwa setiap konsep apapun dapat jadi teori, dapat jadi tesis, dapat jadi antitesis, dapat jadi sistem, dapat jadi struktur, bahkan dapat jadi institusi atau lembaga. Nah ini, kita orang Islam, memang saya itu bisa dikatakan NU personal, NU individu, tapi saya tetap mencari kehebatan NU lah secara pribadi. Sekalipun saya bukan NU Jamiyat, tapi saya NU pribadi, tapi mencari. Nah jadi, setelah saya cari bahwa surat Al-Fatihah ada umul kitab, saya makin yakin bahwa Al-Fatihah pun ternyata bisa jadi mengandung tiga pilar Islam. Mengapa? Alasannya umul kitab. Kemudian alasan lagi bahwa saya makin kuat lagi bahwa sholat seorang Islam tidak akan sah. Itu hadis Nabi ya.
lasaha sholatuka ila kola, ini yang adalah gambar gitu ya. Jadi sholat seorang Islam tidak akan sah tanpa baca Al-Fatihah. Nah dari hadis ini saya yakin mengapa tak sah? Bukankah surat itu sama? Ternyata tidak. Surat tidak sama. Ada umul kitab, ada bani kitab, anak kitab. Maka inilah hebatnya Islam. Al-Fatihah itu umul kitab, induk kitab yang menyimpan konsep-konsep besar, melahirkan anak-anak konsep atau banil konsep gitu ya. Seperti apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nas dan seterusnya. Nah, jadi saya makin kuat bahwa Islam itu dibangun oleh 3 pilar, iman, Islam, dan ihsan, ada dalam Al-Fatihah. Faktanya apa? Faktanya Al-Fatihah kunci diterima dan gagalnya sholat. Menjadi kunci sahnya sholat. Maaf kalau Fatihah itu hanya surat biasa, tidak menentukan, tidak determinan sah tidaknya sholat, maka saya kira nggak usah baca Al-Fatihah, nggak apa-apa. Tapi ini menjadi syariat fikih, syariah wal fikih, sahnya sholat harus baca Al-Fatihah. Maka saya sebagai NU personal menyimpulkan bahwa surat Al-Fatihah mengandung 3 hal pokok hakikat esensi Islam. Apa? Rukun Islam, maaf, rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Nah, mungkin setelah saya mengatakan begini, ada bertanya, apa buktinya bahwa surat Al-Fatihah mengandung 3 konsep besar ini? Mari kita buktikan bersama bahwa benarkah surat Al-Fatihah mengandung rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Nah, untuk membuktikan, mari kesimpulannya, menurut hujah saya, dari pendekatan umur kitab dan sah tidaknya sholat ditentukan oleh surat Al-Fatihah, demikian bahwa rukun iman ternyata dari analisa saya, kajian saya, rukun iman itu diwakili oleh lafaz Allah atau ilah, Bismillah. Mengatakan ilah adalah mengatakan konsep Allah pada rukun iman yang pertama, Bismillah. Jadi rukun iman dalam konteks ini diwakili oleh lafaz ilah pada ayat 1 surat Al-Fatihah. Nah kemudian apa lagi? Rukun iman diwakili apa lagi? Nah saya cari, ternyata rukun iman juga diwakili oleh lafaz Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari akhirat atau hari kiamat. Sedang rukun iman yang ke-5 adalah percaya adanya hari akhirat atau hari kiamat. Yu'minu billah wal yaumil akhir atau wal yaumil kiamat itu. Beriman pada Allah dan hari akhirat atau hari kiamat. Jadi saya makin kuat bahwa konsep rukun iman atau konsep Islam, konsep iman diwakili oleh 2 lafaz, 2 konsep saja. Karena Al-Fatihah kan singkatan surat, maka nggak boleh panjang-panjang, hanya 2 konsep yang mewakili rukun iman, yakni apa? Lafaz Allah, ilah, dan lafaz Yaumiddin. Inilah. Jadi ayat 1 dan ayat 4 surat Al-Fatihah mewakili rukun iman. Kemudian kita beranjak ke ayat yang ke-5, rukun Islam diwakili oleh apa? Nah, karena ini saya kata lagi bahwa singkatan dari surat, maka secara singkat saja perwakilannya. Rukun Islam diwakili oleh lafaz na'budu. Saya menyembah pada engkau. Na'budu, kami menyembah pada engkau. Na'budu, kami budu menyembah pada engkau. Iya, maaf saya ulangi. Iyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Iyaka hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Nah, yang mewakili konsep rukun Islam atau konsep Islam adalah a'bud.
atau nakbudu. Menyembah itu dalam spesifikasinya adalah sholat. Tidak mungkin nakbudu itu di depan batu, tidak, tapi dengan lewat sholat menghadap kiblat. Jadi orang menyembah dalam Islam adalah sholat. Maka nakbudu akar intinya, akar konsepnya adalah menyembah atau ibadah, yaitu sholat. Jadi puncak ibadah kan sholat. Sampai ada yang hadis mengatakan bahwa amal yang pertama ditanyakan di hari kiamat adalah sholat. Nah ini tepat sekali memperkuat bahwa hujah saya bahwa lafaz na'budu, menyembah atau sholat adalah mewakili rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Jadi ketemu bahwa rukun Islam diwakili oleh lafaz na'budu atau sholat bahasa khususnya. Jadi kemudian selanjutnya ternyata rukun iman dan rukun Islam sudah ketemu kita diwakili oleh 3 lafaz ya. Ayat 1 sampai ayat kelima. Nah sekarang ihsan itu konsep baik, berbuat baik, hasanah. Nah orang yang berbuat namanya muhsin, orang yang berbuat namanya muhsin. Hasanah berbuat baik lah. Nah lantas lafaz apa yang menggambarkan konsep ihsan? Nah, yang menggambarkan konsep ihsan adalah lafaz ihdinas siratal mustaqim. Ini makin banyak. Satu kata ihsan, konsep ihsan tidak singkat, tidak rendah, diwakili oleh banyak lafaz, lebih dari satu. Ingat, rukun Islam yang hebat ternyata hanya satu mewakili. Rukun iman yang hebat hanya 2. Memang iman kan dasar 2 wajar. Rukun Islam kan hebat tapi hanya satu. Tapi rukun ihsan makin banyak, makin ruwet, makin tantangannya besar apa? Ihdinas siratal mustaqim. Konsep hidayah atau hudan dan konsep siratal mustaqim atau konsep jalan lurus. Apa artinya? Artinya untuk menjadi ihsan tidak gampang, Mas, Bro, Tuan. Harus apa? Harus dapat hidayah dari Allah dan harus menempuh jalan yang lurus. Maka orang yang tak dapat hidayah, tak menempuh jalan lurus, gagal menjadi ihsan, gagal menjadi orang baik. Memang faktanya, baik itu Habib Rizik atau Habib Syafa, banyak orang mengaku beriman, berislam, menjalankan rukun iman, menjalankan rukun Islam, tapi diuji dengan konsep ihsan 0 besar, mempem kayak kerupuk dicelup di air. Mengapa? Mereka tak tergolong orang dapat hidayah, tak tergolong orang di atas jalan yang lurus, indal siratul mustaqim. Nah itulah, maka saya katakan bahwa ihsan itu, ingat, satu kata penentu baik tidaknya manusia. Ini kata sakti dari Allah, ihsan. Maka di awal dikatakan bahwa ihsan itu pada sama halnya dengan takwa. Bedanya hanya ihsan pendekatan taqarrubul soft, pendekatan yang halus, sedang takwa pendekatan yang kasar, tegas, streng. Nah, di sini menarik ya bahwa kemudian ihsan itu diwakili oleh 2 ini, yang kedua ya, hidayah dan konsep dan lurus atau siratal mustaqim. Kemudian ditambah lagi yang menarik bahwa ihsan satu kata ternyata tidak hanya 2 kata ini yang mewakili ihsan. Apa? An'amta, al-maghdub dan ad-dolin. Nah ini bahwa bicara ihsan adalah bicara manusia. Bicara manusia, bicara tokoh. Di sini ada tokoh, 3 tokoh yang menjadi contoh ihsan dan tidak ihsan. Apa? An'amta, al-maghdub dan ad-dolin. An'amta adalah manusia yang dapat nikmat. Nah ini menarik, sangat menarik. Jadi an'amta mewakili konsep ihsan. An'amta adalah sekelompok manusia yang dapat nikmat dari Allah, dari dunia sampai akhirat. Di akhirat dapat surga. Itu an'amta. Siapa an'amta? Dari pencarian saya dalam Al-Quran, an'amta adalah para nabi, siddiqin, syuhada, wasolihin.
para rasul, para pembawa risalah Allah. Dua, para sidikin, para orang yang jujur atau yang benar. Tiga, syuhada, para membela agama Islam. Empat, solihin, orang yang soleh, orang yang berbuat baik. Nah ini untuk jadi anak yang nggak gampang, harus nyontoh Nabi, nyontoh sidikin, nyontoh syuhada, dan nyontoh solihin. Nah ini, jadi An'amta pada titik ini mewakili gambaran orang yang ihsan. Sekali lagi saya ucapkan bahwa ihsan itu dalam hal ini, dalam surat Al-Fatihah diwakili tiga konsep, tiga lafaz. Apa? Ihdi atau hudan, siratal mustaqim, as-siratal mustaqim, dan an'amta, orang yang diberi nikmat. Ada tiga. Kalau kita renungkan, simpulkan bahwa ternyata rukun iman, rukun Islam kalah dengan konsep ihsan. Apa kalahnya? Rukun iman hanya diwakili oleh dua konsep, rukun Islam diwakili oleh satu konsep, rukun ihsan, konsep ihsan diwakili tiga konsep, bahkan bisa lebih. Apa lebihnya? Ada al-mahdub ad-dolin. Apa? Al-mahdub adalah antitesis dari Allah. Antitesisnya konsep An'amta adalah al-mahdub. Al-mahdub adalah orang yang dikutuk. Misalnya para Abu Jahal, Abu Lahab itu dikutuk. Yahudi yang bangkang dikutuk. Ini konsep antitesis. Allah maha tesis. Maha tesis, maha menjelaskan antitesis. Jadi al-mahdub adalah konsep antitesis penjelasan Allah yang tindak tanduknya lawan dari orang An'amta, lawan dari para nabi. Ada lagi, tambah lagi apa? Ini antitesis yang lawan dari An'amta adalah apa? Ad-dolin, orang yang sesat, yaitu orang yang musyrikun atau yang menyekutukan Allah, penyembah berhala, penyembah dan Allah, namanya para musyrikin. Jadi Al-Fatihah hebat. Ini jangan main-main nih. Menguatkan kita bahwa pantas saja Nabi mengatakan tidak sah seorang manusia, seorang Islam tanpa baca Al-Fatihah. Jadi secara garis besar bahwa untuk menjadi ihsan harus dapat hidayah, harus menempuh jalan yang lurus, kemudian harus mencontoh, menghormat, mencari, mencontoh, meneladani para nabi, sidikin, syuhada, dan solihin yang telah mendahului kita. Mereka itu orang-orang baik, orang-orang pilihan. Kalau kita sekarang mencontoh pada tokoh-tokoh di sini, terkadang kalau ada Habib Bahar atau Habib Bahar Smith, apa kita harus mencontoh? Aduh, kita kayak mumet lah. Semoga Bahar Smith yang menganjingkan, mencurutkan itu jangan jadi contoh, janganlah. Ini jauh dari konsep An'amta, jauh dari konsep hidayah, jauh dari siratal mustaqim. Mungkin tepatnya itu ad-dolin gitu, sesat. Itu masuk itu golongan sesat. Nah, al-mahdub adalah orang yang dikutuk. Tapi dalam luhuminya siratal ladina an'amta alaihim khairil mahdubi alaihim waladdallin. Nah, demi pengucapan lebih tepat dalam konsep eksplanasi teori, penjelasan teori, saya memakai diksi An'amta, al-mahdub, dan ad-dolin. Maaf, ini bukan berarti saya merusak Al-Quran, hanya demi penjelasan teoritis itu lebih eksplanatif, lebih teoritis, saya memakai diksi penemuan baru yang belum ada ini, maaf. An'amta, al-mahdub, ad-dolin, dengan apa? Taqarrubul lughawi, pendekatan bahasa. Karena ada personnya pakai al menjadi An'amta. Karena ada tokoh manusianya pakai al lagi al-mahdub. Dan karena ada tokohnya lagi ad-dolin. Maaf, ini saya maaf pada para kiai, para ulama yang ahli ilmu Islam, maaf. Bukan saya berarti mengatasi mereka, tapi saya dalam rangka lebih penjelasan teoritisnya lebih tepat, lebih praktis, saya menemukan luhut lafaz An'amta, al-mahdub, dan ad-dolin. Memang saya menulis buku tentang Fatihah itu, jadi pakainya saya pakai An'amta, al-mahdub, ad-dolin. Tapi kalau saya mengatakan yang mewakili konsep ihsan adalah
Siratal ladina an'amta ya sukar ruwet. Siratal ladina an'amta kemudian lagi wal maghdubi ya kurang angel lagi. Waladolin adolin. Jadi maka lebih tepat tadi ya an'amta al-maghdub dan adolin. Nah, lebih hebat lagi bahwa ini maaf saja ya. Bicara manusia tadi dikatakan bahwa bicara manusia bicara keteladanan. Ada keteladanan yang apik yaitu Nabi Siddiqin Syuhada Sholihin. Kemudian ada yang teladan tak baik adalah orang yang dikutuk, orang yang kafir, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, yaitu Al-Maghdub. Kemudian yang jangan ditiru adalah para penyembah selain Allah, penyekutu Allah namanya adolin sesat. Kemudian yang sangat menarik lagi nih, yang menarik apa? Dari perspektif sosiokultural and historis bahwa kita mengatakan an'amta al-maghdub adolin, orang yang dapat nikmat, orang yang dikutuk, orang yang adolin adalah mempunyai dimensi kesejarahan. Mereka adalah manusia yang telah menempuh sejarah. Maka ayat 7 surat Al-Fatihah menggambarkan konsep sejarah. Ini yang menarik. Jadi mencakup konsep sejarah, maka ruwet ini. Ihsan memang simple lafadznya tapi luas dan dalam maknanya. Jadi bicara ihsan itu harus diuji sejarah dalam konsep ruang dan waktu yang bernilai. Sebagaimana kita melihat bahwa dalam konsep ruang waktu Jakarta banyak orang Islam yang keteteran menjadi orang yang baik, bahkan mencret ya. Diare, kenapa? Memang sukar untuk jadi orang Islam yang baik. Hari mampu diuji oleh ruang waktu sejarah, misalnya sejarah Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Inilah. Jadi ingat ayat yang 7 ini juga menyiratkan konsep sejarah. Mengapa alasannya? Ada ketokohan di sini, an'amta al-maghdub. Bicara tokoh mesti ada ruang waktu, tempat sejarahnya berlangsung. Nah, kita perlu bertanya, lantas apa modal untuk sejarah? Ya, alamin. Maaf, pada ayat 2 ada konsep alamin, alam dunia. Alam dunia itu panggung. Ini Allah Maha Hebat. Sebelum ada lahir konsep an'amta, ada alamin. Alamin ada alam dunia, bumi. Bumi ini panggung pertama utama raksasa buat Allah sebagai medan sejarah manusia. Jadi ingat bahwa Al-Fatihah surat luar biasa. Dari historis, dari teologi, dari sosiologi, tewas semuanya oleh surat Al-Fatihah. Ada konsep sejarah, ada panggung sejarah. Ingat, mengatakan alam dunia adalah panggung sejarah, panggung kehidupan. Maka sebelum bicara an'amta al-maghdub adolin, Allah lebih dulu bicara alamin. Itu dah ya. Jadi ingat, kata ihsan sangat dalam, melaut, membumi, melangit maknanya. Nah, kemudian kembali pada ihsan ya. Ihsan di sini ihsan yaitu baik. Maka dari urian ini, kemudian maaf saja, bicara tentang rukun iman, yang menarik ya dari rukun iman, yaitu tadi rukun iman ada diwakili oleh Allah dan hari akhirat. Nah, hari akhirat ternyata Allah juga maha hebat. Apa hebatnya? Sebelum manusia itu masuk alam akhirat, manusia harus mengalami alam sahadah, yaitu alam dunia, alam tampak oleh kita, alam fenomena. Jadi ayat 2 menggambarkan alam dunia, ayat ke-4 menggambarkan alam akhirat. Jadi tidak terbalik konsepnya, begitu urut. Alam dunia dulu baru alam akhirat. Maka manusia ini hidupnya harus dari alam dunia dulu baru alam akhirat. Jadi alam akhirat adalah alam setelah alam dunia. Alam sahadat dulu baru alam ghaibiyah. Maha hebat Allah dalam menyusun firman-Nya dalam surat Al-Fatihah. Alam dunia, alam akhirat. Maka untuk selamat dunia akhirat, orang harus ibadah menyembah. Lihat ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk karena dunia bertantangan, minta tolonglah pada Allah. Nasta'in,
banyak godaan. Godaan uang, godaan pangkat, godaan takabur, pangkat habib. Nasta'in, minta tolong. Karena kalau hanya saya dunia khusus saya ini tak minta tolong nggak dapat hidayah, hanya mencret diare konseptual. Mungkin nggak baca nasta'in lagi ini sombong takabur ya. Inilah belajar dari Al-Fatihah cukup itu kalau bisa mengkaji itu jadi orang baik lah, jadi ihsan. Nanti kemudian agar tidak sesat dalam dunia, ya ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami dalam jalan yang lurus. Jalan yang lurus menurut para mufasir adalah agama Islam. Memang banyak pengertiannya. Ada jembatan di alam akhirat, tapi yang lebih praktis teoritis adalah agama Islam. Ingat bahwa untuk selamat di dunia agar dapat pahala surga di akhirat, alam akhirat, ayat 2 dan 4, kita harus minta tolong pada Tuhan, minta hidayah pada Tuhan agar bisa menempuh jalan yang lurus. Kemudian apalagi? Kemudian harus mencontoh para an'amta, para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Betapa hebatnya Allah memberi konsep-konsep mendasar pokok dalam surat Al-Fatihah agar selamat di akhirat dan di dunia. Ini lihat, ini hebatnya umur kitab surat Al-Fatihah. Kemudian sampai di sini dapat simpulkan lah. Kalau mau menantang teori saya, monggo saya akan menjawab. Disertai saya akan menjawab. Memang saya telah saya telah menyusun buku, yaitu apa? Membedah surat Al-Fatihah yang menyeratkan konsep apa? 3 pilar agama Islam. Gitu. Saya menulis buku belum diterbitkan karena saya nggak punya modal, nggak ada penerbit yang tertarik, maka saya hanya dalam lewat YouTube saya ucapkan ini. Dan simpulannya bahwa surat Al-Fatihah memang sangat kuat menyimpan 3 pilar agama Islam, yakni rukun iman atau konsep iman, rukun Islam atau konsep Islam, dan konsep ihsan atau paham atau perbuatan baik. Nah, ketiga konsep ini oleh para wali sangat disingkat menjadi 3 rukun agama, yaitu apa? Iman, Islam, dan ihsan. Nah, karena para wali itu meningkat, maka rupanya para walilah yang melahirkan konsep santri ini. Santri adalah manusia yang telah menjalankan rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, dan menjalankan konsep atau perbuatan ihsan. Nah, inilah ya. Jadi simpulannya seperti di atas tadi ya, bahwa santri inilah. Nah, kemudian oleh para wali, maka maaf ini dari pencarian saya tentang sosial historis dari bagaimana. Nah, ini saya ada satu penemuan baru. Apa namanya? Setelah para wali menyebutkan konsep santri secara tersirat, maka dalam pewayangan lahir cerita santri kamil. Nah ini santri kamil. Apa santri kamil dalam wayang golek? Santri kamil adalah manusia yang telah menjalani 3 konsep tadi, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan konsep ihsan. Tambahi kamil itu kan mulia, berarti santri yang mulia, hebat. Sudah santri tambahi predikat kamil, ya sangat sempurna. Ini kelas Nabi nih. Maka dalam teori pergolekan yang saya tonton, santri kamil itu orangnya lembut. Tubuhnya tidak, sekalipun kekar tidak langsung ingin menghantam, tapi lembut, sabar. Suaranya seperti angin yang berdesir di daun hijau. Ini santri kamil itu ya, santri kamil. Jadi dalam wayang golek yang menjadi lakon santri kamil itu harus suaranya lembut, gerakan tangannya sangat pelan. Tapi kalau kita lihat Habib Rizik coba atau Bahar, tangannya telalangon kayak tongkat-tongkat ya, mengacung ke udara,
bahasanya keras, sekali langit mau pecah. Nah ini bagaimana akan mendapat label ihsan kalau itu hak Rizik, Habib Rizik, Al-Bahar itu juga contoh ikon Habib ya. Tapi dalam teori wayang Santri Kamil sangat jauh, kayak bumi dengan langit. Santri Kamil yang dikatakan oleh para dalang itu halus. Nek kowe angin jor aku yo arep jalani. Nah ini Gusti Allah itu datang poso, kita yo harus ini Santri Kamil. Nah, kemudian ternyata bahwa menurut asumsi saya bahwa konsep santri dilahirkan oleh Wali Songo. Cuma karena dia itu orang baik, mulia, tidak sombong, tak takabur, tak mengatakan saya telah melahirkan konsep hebat apa santri. Tidak. Hanya kita mungkin jamaah NU mencoba mencari. Ini kehebatannya para wali itu secara siri, bukan dohiri atau tapi halus. Sekalipun menemukan konsep hebat, tak mengatakan bahwa santri itu buah pikiran saya, tidak. Nah yang menarik, apa yang menarik? Ada gambaran akulturasi peleburan budaya apa? Insan kan bahasa Arab, Mekah. Etrik kan bahasa Sanskerta Hindu. Nah mengapa digabungkan? Nah ini yang menarik. Inilah kearifan lokal para wali. Arif bijaksana. Jadi dua komponen luhuri bahasa ya. Istilah luhur digabungkan ya. Jami Luho jadi gabungan ya, Jami Luho ya, bahasa Sanskerta Hindu digabung dengan bahasa Arab Islam. Hebat ini. Jadi santri itu memang bahasa kulturasi peleburan budaya, akulturasi dia atau asimilasi. Ada yang mengatakan kalau akulturasi adalah penemuan dua budaya yang tidak saling menggabung, tapi yang menggabung namanya asimilasi. Kalau saya mengatakan bahwa konsep santri itu bukan hanya bahasa akulturasi peleburan dua budaya, tapi juga bukan akulturasi, tapi juga asimilasi melebur menjadi satu. Perkawinan dua budaya itu asimilasi ya. Jadi santri itu diambil dari dua kata, yaitu kata Arab dan kata Hindu Tri. Berarti inilah kehebatan kearifan lokal dari para wali. Maka sampai sekarang para pendai itu harus punya kearifan lokal. Jangan kayak Wahabi atau kayak Khilafah. Mereka itu buta, tak membaca ayat kauniyah, ayat nyata alam ini, sejarah alam ini dan begini. Maka terkadang yang penting kita bunuh sunatullah. Nah emangnya di luar sunatullah nggak ada ayat kauniyah, nggak ada sejarah, nggak ada manusia, nggak ada adat budaya, nggak ada lingkungan. Itu cocoknya kalau para khilafah, para wahabi itu buat negara di atas langit saja, yang nggak ada sosok kulturalnya. Mungkin akan enak. Inginnya ini. Nah, di luar Al-Quran kan ada ayat kauniyah, ayat ada milik Allah juga. Nah, ayat kauniyah apa? Ayat kauniyah kan ayat yang tampak, karena yakunu kauna, yang tampak. Yang tampak apa? Alam semesta, bumi. Yang tampak apa? Hutan, laut, kerajaan, budaya. Yang tampak apa? Secara teori ilmiah adalah yang tampak ideologi Pancasila misalnya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu garis besar ayat kauniyah dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk konseptual. Jadi ayat kauniyah itu bisa bentuk dohiriyah benda, materi, bisa bentuk ide atau konseptual, ideologi politik. Nah yang jadi masalah, kita orang Islam itu kadang memandang budaya sebagai bukan ayat kauniyah, bukan, itu salah. Mengapa? Budaya ayat kauniyah dalam bentuk ide, gagasan. Jadi ayat kauniyah itu tidak hanya bintang bulan atau benda mati, tapi juga bentuk ide, konsep. Inilah maka para NU itu harus diajak mengertilah apa itu ayat kauniyah. Jangan hanya tersungkur khusus dalam ayat kitabiah, tapi lupa daratan ayat kauniyah yang akhirnya seperti ini keadaannya. Ada perang Habib, perang antar Habib
apa tadi khilafah dan sebagainya. Itu karena apa? Kita itu beragama tak mengkaji secara mendasar ayat kauniyah. Sedang Allah kan punya ayat kauniyah yang luar biasa. Dan kemudian dalam teori ilmiah bahwa perbuatan manusia paling kompleks adalah sosiologi. Orang barat mengatakan ilmu yang paling kompleks ruwet. Kalau yang paling angel matematik. Tapi yang paling kompleks ruwet adalah apa? Sosiologi. Nah, sosiologi ini bagian dari ayat kauniyah. Apa? Dari kata sosial masyarakat. Dalam masyarakat ada apa? Ideologi, ada politik, ada ilmu, ada budaya, ada pertahanan. Itulah sosiologi itu maka ruwet kompleks. Maka kalau ada konflik inter Habib pribumi itu kan tadi kita terjebak pada kedangkalan kita memahami konsep ayat kauniyah sosiologi itu. Nah, saya kira untuk pembahasan tentang surat Al-Fatihah yang menggambarkan 3 pilar Islam dikuatkan oleh konsep para dalang, diketemukannya konsep makna yang secara lugawi santri, kita ada sebelum menutup satu pembahasan ini saya akan membawakan ternyata para wali itu pada ujungnya menyimpulkan, mereka nggak ngomong tapi menyimpulkan 3 konsep agama Islam, pilar Islam itu dalam bentuk masjid. Ini kalau kita amati dari waktu saya mengajar juga pernah mengajar sejarah, maka saya mengkaji benda-benda purba, bangunan-bangunan yang dibuat oleh para wali. Nah dari pencarian saya menemukan ini konsep ini, yaitu konsep apa 3 pilar Islam yang disimbolkan oleh para wali dalam bentuk masjid. Apa? Nah ini gambarnya. Nah ya, ini pencarian saya, penemuan saya tentang 3 pilar Islam dalam gambar masjid. Sebagaimana kita tahu bahwa dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa kita sih menemukan bangunan masjid seperti ini. Apa artinya? Simboliknya. Nah ini artinya pondasi itu melambangkan rukun iman, dinding dan atap melambangkan rukun Islam. Kan Islam kan ditegakkan ya, kayak iqamus sholat, kan sholat ya itu. Nah iman itu di bawah, pondasi di bawah apa? Pondasi harus memang iman harus di hati, tak tampak, dikubur di bumi, di hati. Jadi bumi itu lambang dari hati. Yang batiniah, ghaibiyah tak tampak lainnya. Jadi iman itu pondasi ditanam di hati atau di bumi, pondasi ya, rukun iman. Islam katon tampak. Kita kalau melaksanakan sholat tampak, haji tampak, puasa tampak ya. Misalnya kalau puasa loyo lah ya, itu tampak. Matan dikir tampak, yaitu Islam. Saat kita zakat tampak ya, ada beras yang keluar dari ini. Berarti rukun Islam diibaratkan dinding dan atap tampak itu. Dohiriyah. Nah yang terpuncak ternyata katanya singkat dari mana di dalam yaitu ihsan. Nah ini ihsan itu oleh para wali gambaran sebagai kubah kecil. Nah ini ada ya kubah kecil. Kita bisa kita buktikan yaitu masjid Demak yang dibuat oleh Sunan Kalijogo ya. Yaitu puncak dari dindingnya itu bukan berupa kubah tapi berupa semacam apa kayak cungkup ya, cungkup kecil. Nah tapi kemudian oleh para pembangunan di Jawa umumnya adalah kubah kecil di atas masjid ini simbolnya ihsan ya. Ihsan itu puncak, makom puncak. Setelah orang jadi mukmin, meningkat jadi muslim, baru meningkat jadi muhsin. Ingat bahwa Islam dibangun atas 3 pilar yaitu mukmin, muslim dan muhsin atau rukun iman, rukun Islam dan konsep ihsan atau perbuatan ihsan. Nah ini. Maka ternyata para wali dengan masjidnya, para wali dengan konsep santrinya itu tepat ya, sangat tepat. Sesuai dengan firman Allah yang menggambarkan bahwa Al-Fatihah menggambarkan 3 pilar Islam yang sangat ruwet adalah konsep ihsan. Yang tak pernah selesai dibahas oleh kita adalah konsep ihsan. Kalau rukun iman, rukun Islam, kalau belajar itu mungkin gampang khatam lah ya. Arkanul Islam ya awalun ya kalau syahadat dan banyak. Tapi kalau apa itu rukun ihsan nggak ada rukunnya tapi sangat banyak itu, sangat banyak. Satu kata tapi
tak bisa dirukunkan, tapi sangat banyak materinya untuk menjadi ihsan. Perlu referensi konseptual atau perbuatannya sangat banyak. Ya, saya kira udah cukuplah bahwa simpulannya bahwa dari pembahasan saya ini adalah pengertian santri adalah manusia yang